Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan membedah sebuah tesis investasi yang sangat menarik untuk IHSG dengan target waktu di tahun 2026. Kita akan coba bongkar cara berpikir seorang profesional dalam melihat pasar dan merencanakan portofolio mereka. Yuk, langsung kita mulai aja. Cari uang itu susah. Kalimat ini kayaknya udah nempel banget ya di kepala kita. Mungkin kita dengar dari orang tua, atau pas ngerasain sendiri gaji pertama. Rasanya tuh, ya emang begitu faktanya. Tapi coba deh kita berhenti sejenak. Pernah nggak sih kepikiran, jangan-jangan itu bukan sebuah kebenaran universal? Jangan-jangan itu cuma sebuah program mental yang udah terinstal di pikiran kita sejak lama? Nah, kita akan lihat gimana cara memprogram ulang pikiran ini bisa membuka realita finansial yang benar-benar baru. Jadi, perjalanan kita kali ini bakal seru banget. Kita mulai dari yang paling dasar, yaitu pola pikir soal uang. Habis itu, kita akan bangun kerangka pendapatan, belajar prinsip-prinsip inti seorang investor, dan puncaknya, kita bakal terapkan semuanya ke dalam skenario nyata untuk IHSG di 2026, lengkap sampai cara bikin portofolionya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Dan ini menurut saya yang paling fundamental. Sebelum kita ngomongin saham A atau saham B, kita harus beresin dulu software yang jalan di kepala kita. Coba deh, ingat-ingat lagi, kapan pertama kali Anda dengar kalimat cari uang itu susah? Dari siapa? Sadar dari mana program ini berasal, itu adalah kunci pertama untuk bisa menulis ulang programnya. Ternyata proses buat program ulangannya itu simple banget, cuma ada 2 langkah. Pertama, tantang program lama itu. Tanya ke diri sendiri, emang beneran sesusah itu buat semua orang? Kedua, unduh program baru. Caranya, cari orang yang udah sukses, lalu pelajari cara berpikir mereka. Simple kan? Ini soal mengubah mindset dari kekurangan jadi kelimpahan. Nah, begitu mindset kita udah kebuka, baru deh kita bisa ngomongin soal struktur. Kita perlu sebuah cetak biru pendapatan. Ini adalah framework praktis yang diamati dari orang-orang sukses tentang gimana sih sebetulnya kekayaan itu dibangun lapis demi lapis. Intinya gini, orang kaya itu nggak pernah taruh semua telur di satu keranjang. Nggak pernah. Mereka nggak cuma kerja lebih keras di satu tempat, tapi mereka membangun beberapa pilar pendapatan yang berbeda. Pilar pertama, ini yang paling umum ya, kita sebut earned income atau pendapatan aktif. Ini adalah fondasi buat kebanyakan orang. Kita menukar waktu dan tenaga kita dengan uang, contohnya ya gaji bulanan. Pilar kedua, ini lebih seru. Profit income atau pendapatan laba. Ini datangnya dari bisnis atau trading. Sifatnya fluktuatif, bisa cuan gede banget, tapi ya ada juga risiko bocan alias boncos. Potensinya jauh lebih tinggi dari gaji. Dan yang ketiga, ini nih bisa dibilang holy grail-nya, pendapatan investasi dan aset. Di tahap ini bukan lagi kita yang kerja buat uang, tapi uang dan aset kita yang kerja buat kita. Dividen saham, uang sewa properti, nah itu semua masuk sini. Oke, cetak birunya udah ada. Terus gimana cara ngejalaninnya? Terutama di dunia investasi. Nah, disinilah prinsip inti seorang investor berperan. Ini bukan lagi soal beli saham apa, tapi gimana cara mikirnya. Dan prinsip-prinsip ini, jujur aja, bakal susah banget diterapin kalau kita masih pakai program lama yang bilang cari uang itu susah. Angka 30%. Kelihatannya biasa aja kan? Tapi di balik angka ini ada salah satu konsep paling powerful dalam dunia investasi. Apa itu? Jawabannya adalah margin of safety. Ini bukan sekedar nyari barang murah ya. Ini soal membeli perusahaan hebat dengan harga diskon yang gede banget, minimal 30% dari nilai wajarnya. Kenapa? Biar kita punya bantal pengaman. Kalaupun analisis kita sedikit meleset, kita tetap aman. Slide ini nunjukin banget bedanya cara mikir trader sama investor. Trader itu harus sering benar dan harus cepat-cepat cut loss. Investor fokusnya di margin of safety. Buat investor, harga turun itu bukan bencana, justru bisa jadi kesempatan buat nambah muatan selama tesis investasinya masih jalan. Ini nyambung ke prinsip berikutnya, curi start. Gampangnya gini, investor jago itu nggak nunggu laporan keuangan keluar baru bereaksi. Mereka coba nebak duluan, kira-kira kuartal depan kinerjanya bakal gimana ya? Jadi mereka bisa masuk posisi sebelum semua orang tahu beritanya. Oke, fondasinya udah kuat semua nih. Mindset, blueprint, prinsip. Sekarang saatnya kita pakai semua itu buat ngebangun tesis investasi kita buat IHSG 2026. Analisis ini menyoroti 3 sektor utama yang dianggap punya peluang besar. Sektor pertama yang dilirik itu perbankan. Dan di sini pilihannya banyak banget, tergantung profil risiko kita. Mau yang aman dan dividennya oke, ada bank-bank besar. Mau yang pertumbuhannya lebih ngebut, bisa lirik bank KBMI 3 atau bank-bank digital yang sekarang udah mulai pada untung. Selanjutnya properti.
Nah, ini menarik karena ini mainnya kontrarian alias melawan arus. Ini sektor yang lagi nggak dilirik orang, makanya harganya murah. Tapi ada potensi game changernya. Kalau nanti suku bunga turun, sektor ini bisa langsung tancap gas. Dan yang ketiga, batu bara. Ini strateginya benar-benar lihat ke depan. Tesisnya bukan buat beli hari ini, tapi justru sebaliknya. Idenya adalah mengakumulasi pelan-pelan di tahun 2025 pas harganya lagi jelek untuk antisipasi potensi pemulihan siklus di tahun 2026. Ini buat investor yang sabar. Nah, dari semua analisis sektor tadi, terus gimana cara ngeracik portofolionya? Yuk kita lihat gimana tesis ini diterjemahkan jadi sebuah alokasi yang bisa kita tiru. Coba perhatiin alokasi ini deh. Yang paling menonjol apa? Yap, cash-nya 50%. Gede banget kan? Tapi ini bukan berarti takut, ini strategis. Dalam pandangan ini, cash adalah amunisi. Disiapin buat nembak pas ada diskon gede-gedean di pasar nanti. Siap serok, gitu istilahnya. Dan sampailah kita di prinsip terakhir dan mungkin yang paling penting dari semuanya. Pasar selalu benar. Kita boleh punya analisis secanggih apapun, tapi kita harus tetap rendah hati. Kalau ternyata tesis kita salah, ya akui. Kerugian terbesar itu bukan karena salah beli, tapi karena gengsi nggak mau jual rugi. Oke, kita udah bongkar semuanya. Dari program di kepala, cetak biru pendapatan, prinsip investor, sampai contoh alokasi portofolio. Kerangka kerjanya udah lengkap di depan mata, pertanyaannya sekarang kembali ke diri kita masing-masing. Gimana Anda akan menggunakan semua ini untuk memprogram ulang masa depan finansial Anda? Baiklah, kita sudah sampai di akhir topik yang sangat menarik ini. Sebelum Anda menutup tab, izinkan saya memberitahu fakta yang mengejutkan. Lebih dari 75% dari Anda yang menonton video ini sampai detik terakhir belum mengklik tombol subscribe. Apabila Anda merasa menikmati konten, jangan lupa share ke teman atau keluarga. Dan supaya Anda tidak melewatkan informasi dan eksklusif video yang akan datang. Jangan biarkan diri Anda menjadi bagian dari mayoritas yang ketinggalan kesempatan emas ini. Ambil tindakan sekarang juga. Gratis kok untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena akses istimewa ke pengetahuan ini sangat terbatas. Jadilah yang pertama tahu. Dan jangan jadi penonton pasif yang hanya numpang lewat. Subscribe sekarang.